Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada pembahasan tentang ahkamul janaiz. Yang kalau di dalam kitab salat, ahkamul janaiz ini disebutkan oleh para fuqaha di akhir pembahasan tentang salat. Karena hendak menjelaskan tentang salat jenazah, maka para fuqaha menjelaskan secara terperinci hal-hal yang berkaitan dengan ahkamul janaiz, yang mana diantaranya adalah salat jenazah. Untuk pengertian daripada ahkamul janaiz, sebelum itu ahibatil kiram, tentunya tiap-tiap kita akan meninggal dunia. Tiap-tiap kita akan meninggal dunia. Keluarga kita, ayah, ibu, pasangan hidup, anak-anak keturunan kita, semua mereka akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Mulk menyampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji tiap-tiap kita siapakah yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, seperti di dalam suratul Anbiya. Tiap-tiap kalian, tiap-tiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah ketetapan Allah bagi tiap-tiap hambanya di antaranya umat manusia. Kita hidup di dunia ini pasti ada waktu di mana ajal akan menjemput kita. Yang maka lalu kemudian setelah itu, ketika seorang muslim meninggal dunia, maka akan diurus jenazahnya. Nah, maka di dalam pengurusan jenazah ini terdapat tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul janaiz adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Jadi fiqhul janaiz itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kalau secara bahasa, jenazah atau janazah itu berasal dari kata janazah yang memiliki makna menutupi. Yang kalau di dalam istilah syariatnya, janazah itu memiliki makna mayit, atau orang yang meninggal dunia. Untuk hukum daripada mempelajari ahkamul janaiz atau fiqhul janaiz adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du ala wajhil kifayati saqata 'anil baqin. Jika sebagian kaum muslimin ini sudah ada yang mempelajarinya, sudah ada yang bertanggung jawab akan pengurusan jenazah, maka gugur dosa bagi keseluruhan kaum muslimin yang lain. Untuk keutamaan daripada mempelajari fiqhul janaiz, yang pertama adalah mimbabi at-tafaqquh fid din, dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan orang tersebut akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, mempelajari tentang ahkamul janaiz adalah bagian dari wasilah agar amalan kita di dalam pengurusan jenazah menjadi amalan makbulah, menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebagaimana kita ketahui, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang melakukan amalan di dalam agama ini dengan tanpa adanya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan tertolak. Maka ketika seseorang
mengetahui tentang tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka amalan di dalam pengurusan jenazah yang ia lakukan diharapkan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga adalah untuk dapat memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin. Artinya dari ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan, atau membantu pengurusan jenazah kaum muslimin. Membantu pengurusan jenazah kaum muslimin. Maka seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lalu kemudian yang keempat adalah mimbabil ihsan, dalam rangka bentuk ihsan kita kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga, kerabat, di mana kita dapat membantu pengurusan jenazah orang-orang terdekat kita ini. Gitu ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Untuk hendaknya seorang muslim itu berbuat ihsan kepada kedua orang tua dan juga kepada kerabat-kerabatnya. Yang mana di antara ihsannya seorang muslim kepada orang tua, kepada kerabat adalah dengan mengurusi jenazah mereka ketika meninggal dunia. Nah, ya? Ini fadlun zaid, ini keutamaan yang lebih, ya? Ini keutamaan yang lebih yang bisa dicapai oleh seorang muslim ketika dapat membantu pengurusan jenazah daripada kedua orang tua dan juga kerabat-kerabatnya. Ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah. Maka pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sebelum kita memasuki tentang pembelajaran bagaimana mengurusi jenazah, maka yang akan kita sampaikan terlebih dahulu tentang kewajiban bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Gitu ya. Kewajiban bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Gitu ya. Tentunya di antara kaum muslimin ini, atau di antara keadaan umat manusia secara umum, biasanya orang yang meninggal dunia itu kan terlebih dahulu didahului dengan masa-masa sakit sebelum meninggal. Nah, ini rata-rata orang meninggal dunia itu kan sakit dulu, meskipun ada di antara sebagian yang lain meninggalnya faja'ah, ya, meninggalnya secara tiba-tiba, keluar rumahnya tiba-tiba terjadi kecelakaan meninggal, atau kerja nggak ada angin, nggak ada hujan, lalu kemudian tiba-tiba meninggal. Akan tetapi umumnya biasanya orang meninggal dunia itu terlebih dahulu didahului dengan sakit. Nah, ya. Nah, maka di sini terdapat tuntunan-tuntunan yang dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang Muslim ketika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, yang mana di antara tuntunan-tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ridha dan bersabar akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau misalkan Allah menguji kita dengan sakit, yang kemungkinan besar sakit itu mengantarkan kita kepada kematian, ahibatul kiram, maka hendaknya seorang muslim itu ridha, menerima dengan ikhlas, ya, ujian sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun, karena semua urusan seorang mukmin itu baik, kata Nabi. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin saja. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Seorang mukmin itu kalau dikaruniakan kenikmatan oleh Allah, maka dia akan bersyukur, fakana khairal lahu, dan bersyukur ini adalah keadaan terbaiknya. Sebaliknya kata Nabi, wa in asabathu dharra, kalau misalkan seorang mukmin itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menderanya, musibah yang menimpanya, sabara fakana khairan lahu, maka seorang mukmin itu akan senantiasa bersabar. Seorang mukmin itu akan senantiasa bersabar. Ya? Dan yang namanya bersabar ini adalah yang terbaik baginya. Bersabar ini adalah yang terbaik baginya. Ya? Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar, kata Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang-orang yang bersabar ini Allah akan karuniakan pahala dengan tanpa adanya batasan. Maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, yang pertama hendaknya seorang muslim ridha dan bersabar akan ketetapan Allah berupa sakit yang menimpa kita. Bahkan kalau seorang muslim benar-benar mau merenungkan ya, akan nikmat sakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, sesungguhnya sakit bagian daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Idza aradallahu bi'abdihil khairah." Allah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau menghendaki kebaikan bagi hambanya, ajalalahul uqubah. Ya, ajalalahul uqubata fid dunya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan dahulukan ya, hukuman-hukuman akan dosa yang ia lakukan, itu didahulukan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Dikasih sakit. Ya. Yang mana masa-masa sakit ini ahibatil kiram menjadi kesempatan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk bertaubat, untuk mengevaluasi dirinya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kira-kira menyenangkan apa enggak ini? Sakit sebelum meninggal. Senang, harusnya berbahagia. Kata Nabi tadi, orang kalau dicintai oleh Allah, umpama dia punya dosa, hukumannya itu didahulukan di dalam kehidupan dunia. Maka sakit ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Hingga ketika kita meninggal dunia, tidak ada lagi dosa yang kita tanggung. Ya, dikarenakan sakit tadi. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza arada bi 'abdihi syarr. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan dosa-dosanya. Melakukan dosa, tidak dikasih penyakit, tidak dikasih ujian, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Sampai pembalasan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia berada di dalam kehidupan akhirat. Nah, maka di sini ahibatil kiram azza wa azakumullah, masa-masa sakit bagi seorang mukmin ini adalah sebuah nikmat, menjadi sebuah ladang pahala sebelum seseorang meninggal dunia. Maka wajib bagi seorang muslim ridha dan bersabar. Karena kalau misalkan tidak ridha, tidak bersabar, nelongso, kok dikasih sakit saya gitu. Padahal orang-orang seusia saya masih dikasih sehat, ini nelongso gitu ya. Maka kata Nabi SAW, wa man sakhita fa'alaihi sakhatullah. Orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia tidak menerimakan, dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata Nabi. Allah itu kalau cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridha akan memperoleh keridhaan Allah, wa man sakhita falahus sukht. Dan barang siapa yang murka, marah, tidak menerimakan ketetapan Allah, maka dia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya tambillah. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah husnudzan. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini dikarenakan di dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dzanna billahi taala. Tidaklah seseorang di antara kalian, kata Nabi, meninggal dunia melainkan hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berbaik sangka saja. Ya. Ini buah daripada sabar, ridha, nerima akan ketetapan yang Allah tetapkan, menjadikan kita berbaik sangka, insyaallah menjadi penghapus dosa-dosa. Insyaallah menjadi peringan, ya. Peringan yang namanya ajal ketika telah menjemput, menjadi sesuatu yang meringankan ketika di padang mahsyar, di hari penghisaban, di hari mizan, di siratnya Allah Subhanahu wa taala. Falyuhsin adh-dhanna billah. Maka seorang muslim hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita punya dosa yang mana dengan sakit-sakit yang menderita kita, yang menderita yang kita derita ini menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita tadi. Lalu kemudian yang ketiga, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, hendaknya seorang muslim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, untuk hendaknya memiliki al-khauf war raja, untuk hendaknya memiliki rasa takut dan rasa pengharapan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kalau misalkan sakitnya ini kemungkinan besar meninggal, ya, sakitnya ini kemungkinan besar meninggal, maka lebih dititik beratkan kepada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun memang pada hakikatnya ya kembali kepada dua hal ini. Seorang muslim di dalam hidupnya, terlebih ketika dia berada di penghujung hidupnya, mesti harus memiliki rasa al-khaufu war raja, rasa takut dan rasa pengharapan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu datang menemui seorang pemuda yang berada di penghujung hidupnya. Lalu kemudian setelah itu Nabi bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda tadi menyampaikan kepada Nabi, "Wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku itu memiliki harapan besar kepada Allah agar dosa-dosaku diampuni, amalanku diterima. Dan di sisi lain ya Rasulullah, aku itu ada rasa takut. Ya, aku ada rasa takut akan dosa-dosa yang aku lakukan, takut kalau misalkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa pengharapan dan ada rasa takut. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa aminahu mimma yakhaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah dua sifat ini terdapat pada seorang hamba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan di penghujung usianya, melainkan hal itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia harapkan beserta mengaruniakan keamanan akan apa yang dia takutkan. Maka di sini menjadi pembelajaran penting seperti disampaikan oleh Nabi untuk seorang muslim itu di sepanjang hidupnya secara umum dan di penghujung usianya secara khusus untuk memiliki yang namanya sifatun khaufi war raja. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada pengharapan. Jadi rasa takut akan dosa-dosa kita, pengharapan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Nah, ini ahibatil kiram azza wa jalla di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang keempat ahibatil kiram, separah apapun penyakit yang diderita oleh seorang muslim, tidak boleh berangan-angan untuk mati. Dijalani dengan lapang dada sudah. Bismillah sudah. Ya, bismillah. Hal ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berangan-angan mati. Ya. Maka kalau seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ketika yang namanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendapati pamannya yang bernama Abbas ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, maka lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas, "Ya am, la tatamannal maut." Wahai pamanku Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau berangan-angan untuk mati. Fa innaka in kunta muhsinan fa an tuakhkhar tazdada ihsanan ila ihsanik khairul lak. Wa in kunta musian fa an tuakhkhar fatusta'tabu min isaatika khairul laka fala tatamannal maut. Kata Nabi ketika Abbas ini sedang sakit, Nabi menyampaikan kepada sang paman, "Wahai pamanku, tidak usah berangan-angan untuk meninggal dunia. Kalau misalkan engkau adalah orang baik, maka dengan dipanjangkannya usiamu, maka usia itu akan dapat engkau isi dengan amalan-amalan kebaikan. Kalau misalkan engkau orang yang buruk," kata Nabi SAW, "maka dengan dipanjangkannya usiamu, maka saya hal itu akan menjadi ruang bagimu untuk dapat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala." Maka jangan yang namanya seorang muslim itu berangan-angan untuk meninggal dunia. Kecuali ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, di dalam hadisnya Anas, di antara yang boleh dilakukan oleh seorang muslim, ini bagian daripada pengecualian berangan-angan untuk mati, adalah dengan berdoa, "Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li." Ya Allah, kalau misalkan hidup ini lebih baik bagiku, maka hidupkan aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Namun kalau misalkan yang terbaik bagiku adalah meninggal dunia, maka wafatkan aku. Nah, ini pengecualian. Kalau secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk yang namanya berangan-angan mati, namun jika memang syiddatul balanya, ujiannya ini parah, ya, dikhawatirkan kita tidak mampu untuk memikul ujian ini, maka di antara doa yang boleh dipanjatkan adalah dengan berdoa kepada Allah dengan pilihan, ya Allah, kalau misalkan hidup ini adalah yang terbaik bagiku, maka panjangkan usiaku.
Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang terbaik bagiku adalah meninggal, maka wafatkanlah aku ya Allah. Ini diantara pengecualian yang boleh dipanjatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun memang secara umum hendaknya seorang muslim tidak perlu untuk berangan-angan meninggal dunia. Baik. Ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Yang kelima, ketika kita berada dalam keadaan sakit yang kemungkinan besar kita meninggal dunia, hendaknya kita menunaikan hak orang lain yang ada pada kita. Yang mana jika hal itu tidak memungkinkan, maka hendaknya diwasiatkan kepada keluarganya. Gitu ya. Jadi hendaknya ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Jangan lupa kalau kita punya hutang. Jangan lupa kalau misalkan ada hak orang lain yang berada pada kita, cepat ditunaikan. Hingga hal ini tidak menjadi penghalang bagi kita, gitu ya, di dalam kehidupan akhirat nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika ada salah seorang sahabatnya yang dibawa kepada Nabi untuk disolatkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal alaihi dainun, orang ini apa punya hutang? Maka lalu kemudian para sahabat menyampaikan, qalu na'am, iya ya Rasulullah. Hal taraka min malihi syai'ah, apakah dia meninggalkan hartanya? Ada peninggalan harta? Maka para sahabat menyampaikan, qalu la, dia tidak memiliki harta sama sekali ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu ala sahibikum. Gitu ya? Nabi nggak mau sholat. Nabi perintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk menyolatkan jenazah tadi. Sampai pada akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, salli alaihi wa ala yadainuhu. Wahai Rasulullah, salatkan jenazah ini biar yang nanggung hutang-hutangnya saya. Katanya Abu Qatadah. Baru kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan. Di dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdih aw malih falyu'addiha ilaihi. Seorang muslim itu kalau misalkan pernah menzalimi saudaranya, gitu ya, pada kehormatan saudaranya ataupun harta saudaranya, maka hendaknya ditunaikan sebelum meninggal. Gitu ya. Qabla ayyatiya yaumal qiyamati la yuqbalu fihi dinarun wala dirham. Sebelum tiba hari kiamat, di mana tidak ada lagi kemanfaatan dari uang yang kita miliki. Dinar, dirham sudah tidak lagi bermanfaat. In kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu. Caranya bagaimana? Kalau kita punya amalan soleh, amalan kita diambil untuk orang tersebut. Wa u'tiya sahibahu wa in lam yakun lahu amalun soleh. Kalau misalkan kita tidak punya amalan soleh, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumilat alaihi. Maka keburukan orang yang kita zalimi tadi, hartanya ataupun kehormatannya, maka akan dibebankan kepada kita. Iyadzam billah. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat-sahabatku, kata Nabi, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang muflis? Orang-orang yang merugi itu. Para sahabat menyampaikan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang rugi itu di antara kami ya Rasulullah, orang yang enggak punya uang dan tidak punya harta benda, kata para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Orang yang merugi di antara umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang tiba di hari kiamat dengan pahala besar dari pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi di dalam kehidupan dunia, dia menuduh orang lain berzina. Dia mencela fulan. Dia memakan hartanya fulan. Dia menumpahkan darah fulan. Maka kata Nabi SAW, ini pahala banyak dari puasa, zakat, sholat. Ini akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi tadi. Sampai kalau kebaikannya ini sudah habis, kata Nabi SAW, maka keburukan orang-orang yang dizalimi ini akan ditimpakan kepada dirinya. Ya billah. Nah, maka seorang muslim ahibatil kiram, jangan lupa, kalau misalkan punya dosa dan kesalahan atau mengambil haknya orang lain sebelum kita meninggal dunia, minta maaf. Kalau misalkan bersifat harta, hendaknya kita kembalikan hartanya orang lain yang bukan merupakan haknya kita. Baik. Yang keenam ahibatil kiram, menuliskan wasiat harta sebelum meninggal dunia. Gitu ya. Kalau misalkan punya wasiat, hendaknya dituliskan, gitu ya. Misalkan ingin memberikan wasiat untuk anak tirinya, karena wasiat ini tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Kalau anak tiri bukan ahli waris,
atau misalkan untuk pembangunan Masjid Al-Ikhwan, untuk pembangunan pondok pesantren, panti asuhan misalkan, maka sebelum seseorang itu meninggal dunia adalah hendaknya terlebih dahulu dia menuliskan wasiatnya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma hakum ri'im muslimin yabitu lailataini." Tidaklah seorang muslim itu ya bermalam selama 2 malam, walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim bermalam selama 2 malam sementara dia memiliki wasiat yang hendak disampaikan, maka hendaknya wasiat tersebut sudah ditulis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hingga tidak menimbulkan pertikaian, perpecahan di kemudian hari sepeninggalannya pada ahli warisnya. Maka Abdullah bin Umar yang meriwayatkan tentang hadis tersebut menyampaikan, "Ma marrat alayya lailah mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati." Semenjak aku mendengarkan wasiat Nabi ini, maka tidaklah aku berada di satu malam melainkan wasiatku itu sudah aku tulis. Wasiat itu adalah pemberian yang akan kita berikan sepeninggalan kita. Nah, gitu ya? Jadi orang itu kalau meninggal dunia kan hartanya yang pertama untuk pengurusan jenazah, kedua untuk hutang-hutangnya, yang ketiga wasiatnya. Baru kemudian sisanya diberikan kepada ahli warisnya. Nah, maka wasiat ini hendaknya kalau misalkan kita punya sesuatu yang hendak kita wasiatkan, untuk hendaknya kita sampaikan kepada ahli waris kita dengan cara terlebih dahulu menulisnya. Lalu kemudian yang terakhir, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah. Di antara yang hendaknya kita lakukan seperti disampaikan oleh Imamul Albani di dalam Ahkamul Janaiz, meninggalkan wasiat agar pengurusan jenazah itu dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Ini diantara yang hendaknya kita lakukan ketika perkara-perkara yang baru di dalam pengurusan jenazah di tengah-tengah masyarakat kita ini banyak, maka diantara yang dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk hendaknya memberikan wasiat kepada keluarga yang ditinggalkannya, nanti bapak kalau meninggal dunia pengurusan jenazahnya hendaknya diurus dengan pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ini merupakan sesuatu yang dahulu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah berwasiat kepada anaknya yang bernama Amir, di mana Amir ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan, ayahku dulu ketika beliau itu sakit sebelum meninggal dunia, beliau itu berwasiat, al-hidu li lahdah wansibu alayya labin nasban kama suni abi Rasulillah. Besok kalau saya meninggal dunia, kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya, hendaknya kuburanku di model-model lahat. Ya, seperti yang kita lakukan biasanya, ada ruang rongga untuk diletakkan jenazah, lalu kemudian letakkan labin, gitu ya. Letakkan dipan, entah itu yang terbuat dari kayu ataupun yang terbuat dari tanah, untuk menutupi jenazahku sebagaimana dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Burdah, gitu ya, juga menyampaikan, ausa Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari dulu sebelum meninggal dunia juga berwasiat kepada anak-anak keturunannya secara menyampaikan, idzan talaqtum bijanazati fa'asri'u bil masyi. Besok kalau misalkan aku sudah meninggal dunia, maka segerakan urusan jenazahku. Kalau mau dibawa ke kuburan disegerakan seperti yang disunnahkan oleh Nabi. Wala tutbi'u bimijmar, jangan membawa api. Wala taj'alanna 'ala lahdi syai'an yahulu baini wa bainat turab, jangan diletakkan di peti. Wala taj'alanna 'ala qabri bina, jangan dibangun kuburanku, kata Abu Musa al-Asy'ari. Wa ushhidukum anni bari'um min kulli haliqatin aw saliqatin aw khariqah, dan aku berlepas diri kepada orang-orang yang meratapi kematianku, katanya Abu Musa al-Asy'ari. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Musa, apakah kamu pernah mendengar tuntunan ini dari Nabi? Maka Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan, qala na'am mir Rasulillah. Ini semua adalah tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segerakan jenazahku, ya. Jangan mengiringi jenazahku dengan membawa api. Lalu kemudian tidak perlu diletakkan di peti. Lalu kemudian jangan dibangun kuburanku. Lalu kemudian setelah itu kuburanku, kemudian sepeninggalanku aku berlepas diri dari orang-orang yang meratapi
meninggalnya aku ini, katanya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, maka ahibatil kiram azzan wa azzakumullah, ini adalah dahulu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika memang didapati di tengah-tengah masyarakat kita terdapat amaliyah-amaliyah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hendaknya kita mewasiatkan ketika kita meninggal pengurusan jenazahnya sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih, baiklah, ibu sekalian, itulah tadi penjelasan dari kajian ini tentang mukadimah fikih dan jenazah. Baiklah, kami lanjutkan dengan pertanyaan yang belakangan dari Pak yang kedua adalah satu lagi. Silahkan. Terima kasih, Pak Ustaz. Ini ada kisah lain dulu waktu jemaah akibat meninggal dunia di kemudian Pak Ustaz juga hadir pemakamannya di TKCA ya, perawatan jenazah oleh TKCA. Kemudian yang menyatakan juga para TKCA saya berbentuk dari tetangganya yang mayat itu. Pada waktu pemakaman itu, TKCA Abang Ali membersabda bahwa pemakaman itu harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan tuntunan. Jangan jadi ahlul bid'ah, katanya Abu Ali. Jangan Abu Ali nggak hadir ya, hadir dan dalam apa yang disampaikan itu. Jangan jadi ahlul bid'ah, gitu katanya. Nah, yang saya tanyakan itu cara ada lagi kasusnya Pak Jaki, almarhum Jaki, Jawa ini. Nah, pada saat itu ketika meninggal itu dirawat oleh penduduk kampung, bukan oleh TKCA. Apa akibatnya? TKCA tidak ada yang melayani ke sana karena dirawat oleh orang kampung. Mungkin dianggap tidak sesuai dengan syariat. Nah, yang saya tanyakan itu sebenarnya syariat yang sesuai, perawatan yang sesuai dengan syariat yang benar yang bagaimana, yang salah yang bagaimana. Yang pertanyaan kedua, kalau itu ahlul bid'ah, ya, kalau itu bid'ah, yang dosa itu yang meninggal, apa yang merawat, yang mengantarkan jenazah, dijelaskan. Nanti akan dikaji pada babnya. Akan dikaji pada babnya tentang bagaimana pengurusan jenazah. Ya, pengurusan jenazah itu ada apa namanya, amalan-amalan sunnahnya, dan ada amalan-amalan yang ketika sudah memenuhi rukunnya ya sudah cukup. Ya sudah cukup. Seperti misalkan kalau jenazah itu dimandikan saja, lalu kemudian ditutupi pakai kain saja, ya sudah memenuhi syarat sebenarnya. Namun juga ada amalan-amalan sunnah yang nanti akan kita jelaskan secara panjang lebar pada babnya. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram, menyikapi yang terjadi di masyarakat kita, terdapat sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu fala yutraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sempurna, maka dilakukan semampunya. Dilakukan semampunya. Ya, dilakukan semampunya. Kalau misalkan kita belum mampu untuk melakukan secara sempurna akan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka apa-apa yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kita mempelajari bagaimana tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu mana-mana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana-mana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau misalkan hal itu terjadi di pemakaman-pemakaman keluarga kita ataupun sahabat rekan yang kita kenal, kalau kita mampu untuk mengingkarinya, kita ingkari. Kalau misalkan kita tidak mampu, naf'alu biqadril istita'ah. Yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Setidaknya kita menjaga diri kita untuk tetap melakukan apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari turut hadir menyolatkan jenazah, mengiringi jenazah, gitu ya. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Wallahu a'lam. Kalau yang bid'ah itu siapa yang dosa? Yang bid'ah pemakaman yang tidak sesuai syariat. Taib. Nah, kita dosa siapa? taib. Orang itu berbeda-beda. Orang itu berbeda-beda. Ada orang yang tahu kalau yang dilakukan ini adalah amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan bid'ah. Dia tahu tuntunannya seperti apa, namun dia menyelisihi apa yang dituntunkan, tentunya ia berdosa. Tentunya ia berdosa. Tapi di masyarakat orang-orang kan tidak semuanya tahu, gitu ya. Terkadang orang melakukan sejauh apa yang dia ketahui, sejauh apa yang diketahui, gitu ya. Rubbama yu'dzaru bijahlihim. Boleh jadi seseorang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya. Gitu. Maka ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, tentunya tiap-tiap kita kalau melihat adanya kemungkaran, gitu ya, kita bertanggung jawab untuk apa? Untuk merubahnya. Jika kita mampu dengan tangan, gitu ya, dengan keputusan yang kita putuskan. Tidak mampu ya dengan lisan, tidak mampu juga ya maka dengan hati pengingkaran. Nah, gitu ya. Nah, maka yang namanya dosa-dosa dan kesalahan yang kita ketahui ini, ahibatul kiram, ya menjadi tanggung jawab yang masih hidup, menjadi tanggung jawab yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal dunia tadi sudah memberikan wasiat misalkan, kalau saya meninggal untuk hendaknya pengurusan jenazah diurus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan masih ada amaliyah-amaliyah yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, orang itu sudah terlepas. Orang itu sudah terlepas yang meninggal dunia. Nah, tinggal orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup kalau misalkan bisa merubah, oh yang tuntunan Nabi SAW seperti ini, lalu kemudian diamalkan, fabiha wa ni'mah, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tetap dilakukan seperti adat yang berlaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya ada pengingkaran di dalam hati. Ada pengingkaran di dalam hati. Itu sudah cukup dan itu bagian daripada pengingkaran yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Tadi disebutkan tidak boleh angkat jenazah, tidak boleh membawa hati. Apakah itu dimakamkan pada malam hari sehingga sekarang ini kan banyak tugas dari selain Nah, Masya Allah. banyak boleh dimakamkan di malam hari. Baik. Memakamkan jenazah di malam hari boleh, tidak ada masalah. Idza tija ila dzalik, jika memang hal itu dibutuhkan. Jika memang hal itu dibutuhkan, ya. Jadi yang dimaksudkan nanti akan kita sampaikan lebih dalam lagi tentang larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mengikuti dengan api ini menjadi sebuah keyakinan, enggak siang, enggak malam diiringi dengan api. Kalau misalkan di masa tersebut adalah masa yang memang penerangannya menggunakan api, ya, dan memang dimanfaatkan untuk menerangi jalan, ya tidak ada masalah. Seperti hanya kalau di zaman sekarang misalkan bawa lampu, ya, jika hal itu dibutuhkan tidak ada masalah, tidak ada masalah. Enggak diperbolehkan itu kalau di setiap mengiringi jenazah diiringi dengan api, padahal hal itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Nah, sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baiklah, ini karena waktunya sudah habis. Bila kita akhiri kajian ini, renungan untuk besok pagi saya akan sampaikan oleh